Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut prihatin atas tragedi yang menimpa kapal AirAsia dari Surabaya menuju Singapura. Kita berdoa bersama tentu segera ada kejelasan. Tapi siang hari ini senang sekali saya Rizkyani Putri bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Solusi Sehat. Yang namanya kondisi sehat tentu menjadi impian banyak orang. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, sudah coba segala macam obat tidak kunjung diberikan kesehatan, itu tentu akan sangat menyiksa sekali. Bikin penasaran, ini sembuhnya harus kemana, begitu kurang lebih ya. Senang sekali karena siang hari ini saya tidak sendiri, ada Ibu Karmini. Beliau ini sudah menderita miom cukup lama dan sudah jalan kemana-mana, tapi akhirnya ternyata cocoknya dengan herbal asli Indonesia, racikan klinik herbal Gus Soleh yang memberi solusi tanpa operasi bagi penderita kista dan miom. Itu yang akan menjadi tema kita siang hari ini. Assalamualaikum Bu Karmini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang juga Pak Amin dan Gus Soleh. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Gus ya, tadi saya sudah ngobrol banyak sama Bu Karmini, tapi Bu Karmini belum cerita ke pemirsa. Bagaimana awal mulanya didiagnosis kena miom dan sampai berapa besar ukurannya. Saya dengar Ibu sempat dikira hamil 7 bulan, betul Bu? Iya, betul. Ini kok sekarang nggak kelihatan hamil Bu, kelihatan? Sudah banyak perkembangannya. Banyak perkembangan. Sekali. Ya, sudah betul. berapa lama Ibu menderita miom? 2 tahun lebih ya, kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun? Iya. Itu memang sengaja tidak memilih jalur operasi untuk kesembuhan? Iya, soalnya takut lihat jarum, lihat alat-alatnya aja takut jarum. Iya, jarum aja itu biasanya. Kekhawatiran dengan alat-alat betul, ya, bedah medis, itu, iya. alat operasi itu. Tapi mohon maaf, dari segi biaya sebetulnya terjangkau? Mungkin ya enggak juga. Enggak juga. Jadi Ibu Pak. selama 2 tahun menderita miom, apa yang dilakukan? Ya udah banyak ya, tentunya sudah banyak berobat, beli obat banyak sekali. Aduh, yang merek apa banyak, enggak. Tadi Bapak bisik-bisik ke saya obat 1 karung sudah pernah diminum semua. Soalnya wadahnya itu saya kumpulkan, wadah dari obat sini, sini itu saya kumpulkan. Oh ya? Dokumentasi. Oh iya Ibu. Wah, harusnya kapan-kapan difoto yang ada di rumah itu obatnya. Foto jarak jauh gitu seberapa banyak, lalu nanti kita tampilkan ya, betulkah Ibu sudah minum segitu banyak? 2 tahun lalu. Lalu kemudian adakah perubahan dengan minum obat-obatan segala macam itu? Itu baik obat? Saya rasa nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali? Saya sendiri tidak merasakan perubahan. Keluhannya seperti apa Bu? Dengan kondisi miom yang begitu besar sampai dikira hamil 7 bulan. Keluhannya seperti apa? Kalau keluhannya nggak ada ya, mungkin apa karena miom saya sudah membesar terus kena lambung, itu nggak tahu juga. Yang parah itu justru tadinya lambung saya. Lambung? Iya, lambung, asam lambung saya kebetulan kan tinggi juga waktu besar-besarnya itu. Jadi pas lagi besar-besarnya perut sampai dikira tetangga kanan kiri itu hamil, ada keluhan asam lambung juga. Asam lambung juga. Gus Soleh, apakah itu bisa terjadi? Berawal dari miom, ada benjolan di dalam rahim begitu, daging tumbuh lalu kemudian mengarah ke asam lambung. Asam lambung. Kalau memang ukurannya besar ya bisa jadi. Bisa jadi, karena kemarin dokter itu pernah bilang juga. Jadi tekanan dari lambung, tekanan saraf, tekanan dari miom menekan lambung. Kalau lambung ketekan, volumenya jadi mengecil, kemampuan untuk mencerna ya? menerima makanan kemudian mencernanya juga terbatas, ya kan? Otomatis kan asupan gizi makanan yang seharusnya diperoleh untuk ibu jumlahnya berkurang. Ya. Betul. Lambung tidak mendapat jatah dan tugas bagaimana mestinya, juga mengalami gangguan juga. Awalnya kan gangguan ringan, lama-lama juga terasa lebih serius. Memang kalau untuk lambungnya luar biasa sensitif Ibu sebetulnya. Sesensitif apa Gus? Nah, sesensitif apa ini? Karena misalkan kita makanan asam sedikit langsung responsif. Kita tambah bahan aktif sedikit itu sudah bereaksi. Oh. Terus kita, wah ini kalau bereaksi kita kasih redamannya agak diperbanyak, aman. Tapi Gus saya pengen biar cepat coba lagi, dosisnya kita tambah, bereaksi lagi. Bereaksi lagi. Jadi yang merespon awal justru lambungnya selalu. Iya, lambungnya. Merespon negatif lambung. Maaf, itu apa karena memang sudah terlalu banyak konsumsi berbagai jenis obat, baik kimia maupun herbal yang ada di luar? Itu bisa dimungkinkan, tapi saya nggak memastikan. Hanya kalau yang kita tahu saja itu dari miom yang sangat besar sudah menekan lambung ya pasti mengganggu. Itu pasti mengganggu. Tapi yang lain mungkin ya harus diteliti dulu. Saya nggak bisa menyerahkan jawab yang lain. Ya. Ibu kok tampak terharu, kenapa Ibu? Apakah ingat-ingat dulu 2 tahun lalu ketika kondisi sakitnya luar biasa? Boleh cerita Ibu?
Sampai seperti apa? Sampai mengganggu, semengganggu apa waktu itu? Rasa sakit waktu itu? parah-parahnya itu mungkin ya kan itu komplikasi itu ya, minum sama asam lambung itu ya terlentang aja di tempat tidur. Hanya gitu. terbaring di tempat tidur? Itu sampai Jadi, kalau nggak sebentar. itu paling parah itu 2 minggu. Nggak bangun sama sekali ya Hanya terbaring? Iya, terlentang aja gitu ya. Ibu Yang sempat paling cerita, Ibu sudah pasrah waktu itu katanya. Sempat terpikir untuk... Iya, untuk operasi waktu suami saya habis dari Gusoleh, saya udah pasrah nggak mau minum obat lagi. Kayaknya Sudah capek iya, soalnya obat. capek minum obat. Tadinya kan udah banyak juga aku minum obat. Terus habis gitu saya udah pasrah gini. Udah saya operasi aja, nggak mau. Operasi aja, wis capek minum obat aku gitu. Terus habis gitu suami saya cerita. Yes, pokoknya saya ada habis dari Gusoleh ini gini saya, kamu itu tak ambilnya paket VIP, dia bilang gitu ya. Mas akhirnya aku. Jadi suami yang paling berperan Iya, selama ini ya, iya. yang betul-betul mendukung ibu dalam kondisi sesakit iya. apapun. Kalau suami mendukung dalam kondisi istri sehat sudah umum, tapi dalam kondisi Iya, istri betul, sakit betul. luar biasa. Iya, betul. Bapak tadi cerita bapak jadi bapak rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, yang ngurus rumah, ngurus Yang anak. handle semua. Betul suami itu. saya, betul. Jadi waktu ibu sakit, ibu betul-betul fokus istirahat saja. Iya. Ya, Bersyukur ditunggu punya suami yang luar siang biasa, malam Bu, ya. udah ditunggu, nggak kerja, ya habis nunggu. Di tempat Siapa itu. nama suami Bu Karmini? Pak Salam Arista. Pak Salam Arista. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Salam sebelum acara ini mulai, Gus. Pak Saya Salam nggak cerita. tahu kalau belakangnya ada Aristanya kan. Itu namanya beken juga. Namanya beken ya. Pak Salam tadi cerita ke saya waktu itu suatu hari nonton TV, kebetulan TV lagi rusak, jadi cuma denger suara aja. Lagi program Solusi Sehat. Begitu dengar presenternya waktu itu saya nyebutin alamat klinik Herbal Gusoleh, beliau langsung catat dan besok paginya datang ke klinik. Karena kondisi ibu sedang tergeletak, Parah-parahnya. Saya sedang waktu itu juga parah-parahnya. sempat heran Mbak Putri. Kok bisa Pak nonton TV nggak ada gambarnya, baru suara aja kok bisa percaya sama saya? Iya, iya. Berarti Itu mungkin pertanyaan orang saya. percaya sama saya dari suara saya. Berarti gak usah lihat mukanya ya Gus ya. Tapi memang yang pasti bisa dilihat dari kesungguhan kita. Saya waktu itu saya juga kalau pengen yakin ya, saya juga mau mengikatkan diri secara, ya istilahnya kita komitmen kepada beliau. Saya jamin obati ibu sampai sembuh dengan biaya sekian. Nah kalau nanti molor, itu risiko saya kan itu. Itu yang tadi Ibu cerita ke saya. Memang Mbak. molor beneran ternyata. Saya itu, beliau cerita ke saya juga pemirsa tadi, saya itu pasien VIP. Ya, ya. Saya sudah bayar di awal dan seperti kata Gus Soleh ada garansi. Begitu jalan, sekarang sudah bulan ke-9, nanti saya akan tanya ke beliau perubahannya seperti apa. Sudah jalan bulan ke-9, itu obat kalau minta Mbak dikirim tanpa biaya. Iya, betul. Sampai saya Dan sungkan. tidak ditarik biaya Ibu lagi. tadi bilang, Dan tidak sampai ditarik saya biaya lagi. sungkan. Karena nggak ada tarikan biaya. Iya. Dan waktu itu Bapak sempat bohong ke Ibu, bilang apa Bu waktu itu? Bilang Biayanya? kalau biayanya itu kan waktu beliau datang itu saya langsung tanya, ini berapa harganya Pak ini? Istri. 500 saja. Istrinya, Dia bilang gitu, ya 500.000 gitu. Terus gitu kan paginya aku minta operasi itu. Terus beliau itu bilang gini, ini saya sudah kontrak, namamu sudah saya kontrak sama Gus Soleh, ini pakai VIP, bilang gitu. Pokoknya ini pokoknya pasti sembuh, kamu harus yakin ini pasti sembuh, makanya kamu harus minum ini dulu, bilang gitu. Bapak waktu itu berusaha meyakinkan, Iya. ketika Ibu kondisi sudah pasrah, Iya. sudah akhirnya memilih jalur yang paling dikhawatirkan, ditakuti karena faktor bedahnya itu tadi operasi. Dan minum herbal Gus Soleh. Boleh cerita, bagaimana perubahannya waktu demi waktu? Sekarang kan sudah jalan bulan ke-9. Betul. Pertama kali minum sampai bulan keberapa terasa perubahannya? Kan Ibu ada asam lambung juga. Kalau perubahan banyak sekali, terutama kalau asam lambung juga banyak sekali. Wong Perubahan Jawa sudah nek ngomong enak, banyak makanya- itu Iya, betul. banyak sekali. Sebanyak apa Bu? Bulan pertama setelah minum herbal. Tadi kan Ibu sudah wis nggak mau obat, nggak Iya. mau obat. Tapi terus akhirnya Asam lambung ya waktu parapan kan nggak mau lihat makanan itu, aduh, pokoknya kayak lihat musuh gitu, nggak mau nyentuh, nggak mau apa, sampai suami saya capek. Kayak jadi misalnya kalau tiap hari itu suami saya kayak orang jualan makanan tuh apa segala dibelikan. semua dibeli biar Ibu makanan, mau ya makan. nanti ditawarin ini itu tuh tiap hari tiap jam aku sampai capek itu, kadang kalau ditawarin ya harus diem aja, nggak mau lihat makanan itu. Itu yang terutama
banyak sekali perubahan lambungnya itu. Alhamdulillah sekarang Tadinya sudah nggak mau banyak makan Iya, karena kalau betul. makan perut sakit. Ketika lambung sedang mencerna itu sakit. Bukan sakit. Terus kenapa, Bu? Nggak mau, Nggak mau? Iya, mulutnya itu nggak mau, kurang tahu ya, nggak mau makan karena nggak nafsu. Pokoknya. Padahal buat minum herbal harus makan ya Gus. Iya, makanya Untuk itu. mempermudah proses. Oh, ada obat kami untuk pencernaan itu malah membantu proses pencernaan, kesehatan lambung dan organ pencernaan. Itu memang diminum sebelum makan. Dan dalam kasus Bu Perut kosong sebelum Karmini ini, makan, misalnya ibu sebelum perut kosong belum makan nasi, justru malah dianjurkan minum obat kami. Supaya nanti proses makannya, pencernaannya, penyerapannya, pembuangannya juga bisa bagus. pada bulan keberapa kondisi lambung Ibu sudah dinyatakan sehat? Kalau lambungnya cepat ya, saya rasa 1-2 lebih bulan? cepat lambungnya. Iya, sudah maksudnya saya minum obat Gusoleh belum sampai 2 bulan, mungkin 1 bulan lebih itu sudah merasakan enaknya Nafsu makanan makan? itu. Iya, betul. Oh, sudah kerasa enak Gus. Minum. Jadi ini kalau ada pemirsa yang makan nggak enak, minta obat pencernaan boleh Gus, biar makannya enak. Sekarang malah segala wis dimakan. Sembarang. Kembali kayak awal lagi. Jadi suami udah gak jualan lagi Bu di rumah, segala macam disiapin biar Ibu mau makan. Betul, aku sampai capek lihat suamiku dibelikan apa sing buah apa, jus apa, terus sampai capek. Udah mau jawab itu, terus tak diem, udah capek jawab itu. Ini saya salut sekali sama ketabahan dan dukungan Bapak Iya, sebagai betul. suami. Luar biasa nih. Keluarga butuh, peran keluarga penting juga. Saya pertama kali obat kedua ya Gus ya, saya disuruh ngantar. Ngantar langsung ke Ngantar ke rumah. rumah, Ya, jalan-jalan ke Waktu Kenjeran, pertama kali namanya daerah Pak Kenjeran. Amin yang mengantar. Dipamin langsung nggak ekspres boleh dulu. pulang saya. Kenapa? Di Sandra sama. Di Sandra itu. Delok sih bojoku. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Pak Amin lihat Ibu, kan sebelumnya belum pernah ketemu. Karena Bapak datang minta obat. Lalu bagaimana Pak Amin ketemu sama Ibu waktu itu? Ya memang cuma itu kan sudah obat kedua ya Bu ya. Pertama kali kan. Pertama kan Bapak Setelah langsung 1 ngambil bulan. obat. Oh iya, Ya. betul. Obat yang Iya, kedua. iya, Satu betul. bulan. Iya, kedua kali ya. betul. Pertama kali Pak Amin kita waktu datang. lihat kondisi Bu Karmini sesuai nggak yang digambarkan sama Pak Salam suaminya? Kalau yang sedang terbarik, beliau sudah agak sehat ya, bisa jalan. Iya, sudah bisa Diajak bangun. guyon masih bisa guyon ya waktu itu. Terus ya bapaknya deloken gedene sak piro iku. Dan Pak Amin waktu itu lihat sebesar apa? Ya, saya lihat memperkirakan waktu itu hanya sebesar sekitar 12 sampai 15 Tadinya cm. mengira, Ya, ternyata? mengira segitu. Ternyata setelah berapa bulan kita obati, kayaknya lebih besar ini besar. Seberapa besar ukuran miom yang ada dalam rahim Bu Karmini, pemirsa? Kami akan segera kembali usai jeda informasi berikut ini. Tetap bersama Solusi Sehat. Luar biasa Bapak. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Manis yang lama sudah ku kenal, lucu habis senyumnya sangat ku hafal. Kalau meringis cantiknya kekal, kalau menangis bikin ku gatal. Aku pun jatuh cinta, setiap hari jadi rajinku berkaca. Kalau bertemu aku tuh terbata. Kamu cantik jelita. Gembira, aku tetap gembira. Gembira, gembira, aku tetap gembira. Gen FM. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Kearifan lokal, keagungan seni budaya, kebesaran sejarah adalah jati diri suatu daerah yang patut dijaga. Melalui acara Blakraan yang disajikan dalam bahasa khas Surabayaan, wani enggak para tamu mudun sampai tepuk geni kawah. JTV berupaya andil dalam pelestarian nilai-nilai adiluhung bangsa. Saksikan Blakraan setiap hari Minggu pukul 9:30 malam hanya di JTV.
Meski tak lulus pendidikan SMP, sulung 5 bersaudara yang memulai bisnis sejak usia 15 tahun ini mampu menguasai 6 bahasa asing. Etos kerjanya di atas rata-rata membuatnya mampu membesarkan perusahaan kecil sebuah bengkel lampu teko sederhana menjadi konglomerasi 38 grup usaha dengan total karyawan mencapai 35.000 orang. Saksikan kisah Ali Markus dalam Di Balik Sebuah Nama pada hari Minggu pukul 19.30. Apa kabar sampean dino iki? Mulasan arek enom iki diamono polisi pasenan anulir wasit. Pemain Persepon Ponorogo langsung gruduk hakim garis. Bari inci manuku mane ditambah dadi 7 tahun. Basa kampung kaya biasane nyopo diko liwat berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelumukno Pro CTV teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Sampel Mania dimanapun Anda berada. Ini adalah pengumuman penting. Pentingnya seperti apa? Awak dewi siaran mana? Asik! Sampel. Bal-balan sampai sampel, Jumat sampai Minggu jam 12 malam. Karmini, penderita miom, hingga hari ini masih berusaha survive untuk mengatasi sakitnya hingga sembuh tuntas. Tanpa harus terbaring di meja operasi dengan herbal asli Indonesia yang dibuat khusus oleh Klinik Herbal Gus Soleh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Solusi Sehat siang ini. Bu Karmini, berapa ukuran miom sebelum mulai berobat? Kalau boleh tahu. Sebelumnya masih kecil itu kan aku USG itu karena aku panik, kena itu kan enggak, hasilnya itu enggak saya ambil Mbak, karena aku kan sana diantar anakku saya suruh pulang soalnya kan ngantri gitu. Terusnya aku dibilang kena miom, kan panik juga aku, enggak saya ambil. Terus itu aku nunggu anakku di luar, habis itu aku nyadar mau tak ambil, katanya udah nggak bisa, harus USG lagi, USG ulang. Terus habis gitu loh, saya kira loh kok sekarang, loh sebaiknya kapan USG-nya lagi? Ya bulan depan aja. Akhirnya kelamaan bulan aku nggak mau USG lagi, kayak aduh ketakutan gimana. Jadi aku langsung kasih obat terus itu. Jadi pokoknya minum obat aja. Obat itu kurang 1,5 tahun ya baru ke Gus Soleh itu. Pertama kali USG bulan apa berarti Bu? Juli itu 2012. Iya. Yang hasilnya diketahui berapa senti? Pertama kali USG yang hasilnya diketahui berapa senti? Yang pertama kali USG tadi kan tidak ada hasilnya. Lalu yang ketahuan hasilnya, yang hasilnya dibawa? Yang barusan yang saya. Oh, baik. Yang kedua. Ini saat pengobatan kan masih dia kondisi sakit dan panik, jadi nggak punya hasil USG. Baik, nanti saya mau lihat ini hasil USG Ibu bawa setelah mulai jalan pengobatan Herbal Gus Soleh. Ada telepon tersambung di 031-82510 juga di 82570 saya terima. Halo, selamat siang. Solusi Sehat bersama Gus Soleh, halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Ani di Kediri. Bu Ani di mana? Kediri. Di Kediri. Bu Ani, ada yang ingin diceritakan? Monggo Ibu. Iya. Assalamualaikum Gus Soleh. Waalaikumsalam. Ini kemarin miomnya diperiksakan yang ukurannya 4, berapa ya? 3. 3 sudah hilang, tapi yang masih sisa sama PPG. Sebentar, Bu Ani. Bu Ani ini pasien Herbal Gus Soleh? Iya. Oh, baik. Baik, jadi ini mau cerita juga kayak Bu Karmini. Jadi ada apa Ibu yang hilang? Apa tadi miomnya 4,3 cm sekarang sudah hilang? Hilang. Setelah? Hilang, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah minum herbal berapa lama Ibu? Sekitar 3 bulan. 3 bulan, baik. Sementara masih ada keluhan lain, Bu Ani?
Ada masih 2 sisanya. Masih ada sisa 2? Oh. Yang kista coklat itu ya? Yang HPP sama ini, kistanya coklat soalnya. Oh iya. Sudah menyusut. Baik Ibu, paham. Baik, jadi Bu Ani ini setelah jalan 3 bulan, kista yang 4,3 cm sudah hilang, sekarang masih jalan pengobatan untuk... Miom yang hilang, tinggal kista coklat. Oh, mohon maaf, miomnya sudah hilang, tinggal kista. Berarti ini sakitnya double ya Bu ya? Iya. Waduh. Iya, kemarin memang dokter nganjurin operasi. Saya nggak mau. Dokter juga sudah menganjurkan operasi, tapi Ibu tidak mau. Ibu coba jalan pengobatan herbal Gusoleh. Alhamdulillah sudah dapat perubahan Ibu. Berarti ini obat dilanjutin untuk kista coklatnya? Iya. Jadi Ibu Ani ya, untuk kista coklat itu memang dari sekian kista tergolong kista yang paling sulit untuk areal rahim sama indung telur ya. Nah, karena kista tersebut sudah mempunyai corak atau sifat mau ke arahnya bisa ke kanker. Iya. Nah, dominannya arahnya bisa ke kanker kalau dibiarkan begitu aja. Tapi kalau diobati insya Allah ada hasil kok. Insya Allah ada hasil. Bu Ani, berarti tetap disiplin minum obat herbal Gusoleh, tetap konsultasi dengan konsultan herbalnya Pak Amin juga, nanti supaya mendapatkan kesembuhan maksimal ya Ibu ya. Memang wajar Ibu, jangan khawatir. Jadi untuk kista coklat itu memang sembuhnya paling belakang di sini. Dan dengan miom ukuran 3-4 cm, secara normal memang masa penyembuhannya antara 2-3 bulan. 2-3 Jadi bulan. beliau termasuk pasien yang tertib kalau bisa. Biasanya kalau pasien itu tertib menjalani pengobatannya, informasi yang disampaikan juga akurat, sehingga kan kita juga mendiagnosisnya secara akurat, obat yang kita berikan juga secara akurat, dilaksanakan secara benar, hasilnya juga benar. Baik, Bu Ani terima kasih sudah bercerita dengan kami, semoga lekas sembuh juga kista coklatnya, alhamdulillah miomnya sudah bebas, sudah hilang. Ya insya Allah perkiraan 2-3 bulan lagi. Untuk 4 cm butuh 2-3 bulan, sementara yang terjadi pada Bu Karmini sekarang sudah jalan 9 bulan. Dan ini hasil USG terakhir yang mana Ibu? Boleh saya lihat, boleh saya tunjukkan ke pemirsa juga? Ini yang 2 bulan lalu, ini yang bulan kemarin ya Bu ya? Ini yang bulan 9 pemirsa. Boleh dilihat yang bulan 9. Pemeriksaan bulan 9 USG menunjukkan besarnya adalah 13,9 cm. Di sini ada ukurannya 13,9 cm. Sementara pada bulan 12 ini ya, yang terakhir diketahui sudah menjadi 12,88 cm. Memang sudah berkurang 1 cm lebih, 1,1 ya. Memang harus sabar. Ibu udah jalan 9 bulan herbal. Pernahkah terpikir untuk kok nggak ada perubahan ya? Atau bagaimana dengan Gusoleh? Awal-awal ya gitu, terus berapa bulan, 3 bulan belakangan kok ada perubahan, banyak perubahan. Jadi 1 bulan pertama gitu. memang masa transisi begitu istilahnya? Iya, curhatnya ke Pak Amin dan marahnya ke Pak Amin. Curhat ke Pak Amin, marah ke Pak Amin. Marahnya kayak gimana Pak Amin? Ya, nggak pernah curhat, marah terus. Marah terus. Ini kok nggak ada perubahannya Pak, begitu? Ya, jadi kan? memang 1 bulan pertama pasien masih membandingkan dengan obat medis yang biasa dikonsumsi yang memberikan efek sesaat saat itu juga? Ya, sebenarnya begini, Ibu Karmini ini kan spesial ya, dalam arti lambung beliau memang sangat parah waktu itu. Kita kasih penetrasi herbal yang pada umumnya kita kasihkan kesakitan. Terus ditambah peredamannya udah nggak sakit. Pak Amin kok nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan. Ditambah sakit, Gus minta lebih ditambah dosisnya kesakitan lagi. Enaknya. Terus kesakitan kita memperbaiki lambung lagi. Akhirnya fokus ke lambung dulu. Iya, akhirnya ke lambung dulu. 3 bulan pertama fokus ke lambung. 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Iya, yang paling parah memang lambung. Lambung. Jadi lambung diperbaiki dulu fungsinya supaya bisa mencerna obat dengan maksimal. Ada telepon masuk lagi. Sudah tersambung. Halo, selamat siang. Solusi Sehat bersama Gusoleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu atau Mbak siapa ini? Ibu Susi. Ibu? Ibu Susi. Ibu Susi. Di mana Bu? Surabaya ya? Iya. Baik, Bu Susi di Surabaya. Ada yang mau diceritakan? Monggo. Oh iya, tentang anak saya. Anaknya kenapa Bu? Anak saya dulu itu kena kista. Anaknya usia berapa Bu? Anak saya usia sekitar 35 tahun. 35 tahun, baik. Lalu? Kena kista gini ceritanya. Waktu tanggal 20 Desember itu kena sakit gitu ya. Terus ngamar di Al-Ihsan selama 9 hari. Terus baru ngamat
merasakan kista yang sudah 12 cm. Baik, baik. Ya. Terus habis itu mau dioperasi anak saya nggak mau, saya takut, pulang paksa ke rumah. Terus hari Jumatan, bapaknya itu lihat TV. Iya. Ternyata yang dilihat itu acara Gus Soleh tentang kista. Baik. Iya, terus tentang kista, terus gini, terus bilang sama saya, Mah, di acara JTV itu ada penyakit kista yang bisa disembuhkan, yaitu di Gus Soleh, rumahnya di Gresik. Saya besok tak ke sana ya, itu hari Sabtunya pagi ke sana. Baik, jadi putrinya sudah ke sana. Terus ternyata Gus Soleh itu begini. Iya, Mas, insya Allah bisa sembuh. Iya. Bapak harus yakin. Iya. Terus begitu dikasih obat herbal sama Gus Soleh 2 Iya. Iya, baik. Terus diminum sama anak saya. Ya ini kurang lebih nanti 1 bulan. Baik, Bu Susi. Ternyata nggak sampai 1 bulan. 1 bulan. Kondisinya. 1 bulan, 3 minggu udah keluar. Baik, baik. Kisahnya sudah pecah. Bu Susi. Baik. Selama 18 hari. Baik, Bu Susi. Terus di jangan di USG itu tambah besar 15 cm. Iya. Tapi minum terus obat biar putih. Baik. Sakit. Saya nyuri minum obat itu. Baik, Bu Susi. Nggih, Bu Susi maaf. Ibu, kami sudah dengar ceritanya, kami ucapkan selamat. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik, putrinya yang berusia 35 tahun. Sayangnya waktunya terbatas, Ibu, kami harus jeda. Terima kasih atas ceritanya dan kami akan segera kembali usai informasi berikut pemirsa. Tetap bersama Solusi Sehat. Gak cuma itu-itu aja, pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Datang dan saksikan Dangdut GT Tour 7 kota di kota Mojokerto, menghadirkan Orkes Melayu Sonata dan dimeriahkan oleh Deviana Safara, Neosari, Dewi Permatasari, Dian Marsyanda, Vera Fernanda, dan Lilin Larinta. Di lapangan bola Randengan Dawar Mojokerto, Minggu 28 Desember 2014. Acara ini dipersembahkan oleh GP125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Masak mie gak cuma itu-itu aja, pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Bu Susi di Surabaya tadi juga sudah berbagi cerita putrinya yang berusia 35 tahun kena kista, 1 bulan jalan pengobatan, kista pecah. Hampir 1 bulan pecah dan sudah ternyata keluar bersih. Ada beberapa cairan yang sempat dibawa ke kami itu ditempatkan di cairannya dibawa. Iya, persis beras kencur. Persis beras kencur. Iya. Tapi bukan diminum kan, Tapi Bos? bukan beras kencur kan. Itu kotor ya. Tapi kita jadi tahu, inilah yang banyak masyarakat sangat ketakutan dan khawatirnya sangat tinggi. Bentuknya. Kan banyak informasi sama pemahaman kalau pecah itu nanti bahaya, bisa mengakibatkan meninggal. Iya. Tapi saya yakinkan, ya lihat apa dulu yang keluar. Yang keluar itu cairan amilnya atau kotoran tidak ada masalah. Tapi ada jadi segar, penyakitnya yang keluar dalam bentuk cairan. Benar. Sementara pada Bu Karmini dengan miom yang besarnya sekarang ini terakhir ukurannya sudah 12,88 cm. Saya nggak kebayang, ini sudah bulan ke-9. Itu artinya jauh lebih besar saat pertama kali datang berobat. Benar. Dan memang untuk Bu Karmini ini termasuk pasien kami yang penyembuhannya paling terlambat. Tapi kita tetap bertanggung jawab.
Karena kita sudah komitmen kepada Ibu bahwa kita insya Allah selama kita masih ada kemampuan, saya insya Allah akan mengobati sampai sembuh kan. Terus support dalam bentuk janji garansi yang sudah disampaikan. Tadi Bu Karmini sempat ceritakan sudah hampir nggak mau minum obat karena sudah capek. Kebayang Gus 2 tahun minum obat macam-macam nggak ada perubahan, lambung juga kondisi sakit. Waktu itu masih pas ketemu saya masih kondisinya masih agak lemah. Saya lihat waktu itu warna kulitnya lebih pucat dari sekarang. Saya sampaikan Ibu mungkin HP-nya rendah. Ibu kalau pas datang bulannya keluar darah ngembang-ngembang nggak, oh iya Gus, nah itu. Akhirnya kita, betul ada keluar darah juga. Karena VIP jadi saya juga, wah saya harus kasih vitamin untuk penambah darah juga. Itu gratis dong? Gratis juga. Wah Ibu dapat banyak gratisannya karena pasien VIP. Memang sejak awal suami Bu Karmini, Pak Salam ketika datang ke klinik Herbal Gus Soleh, waktu itu Ibu kondisi sakit jadi Bapak datang sendiri kan? Itu memang sudah menceritakan kronologisnya sehingga Gus Soleh menyarankan untuk menjadi pasien VIP atau bagaimana? Benar, jadi kalau saya timbang dari keluhan Ibu dan lamanya sudah minum obat-obatan herbal dan obat-obatan yang lain, saya tidak mau, saya nanti berusaha setengah-setengah. Iya. Istilahnya kalau saya dikasih peluru yang cukup, nanti tak hajarnya ini minum sampai selesai. Gitu. Iya. Berapa tahun pun kalau memang itu harus sembuh. Sampai 0 cm, alias tidak ada. Iya, kan saya kalau sama ketemu sama Mium ini gemes. Jadi sukanya gemes, oh gemesnya sama Mium sama Kista ya Gus? Gemes gitu. Kalau misalkan gak tambah biaya lagi gak masalah, yang penting Mium harus hilang dulu. Pokoknya harus hilang dulu. Sekarang kondisi lambung sudah pulih, sudah normal. Nafsu makan juga sudah kembali. Bapak nggak jualan lagi di rumah, segala macam kue dibeli di luar, disodorin ke Ibu biar Ibu mau makan. Berarti dengan kondisi yang makan dan pencernaan sudah kembali pulih, lebih memudahkan untuk proses penyembuhan Mium beliau. Dan kalau kita misalkan mau menghitung persentase penurunan berapa persen, itu bisa dihitung diameter yang sekarang dibagi diameter yang sebelumnya dipangkatkan 3 karena ikut volume bola kan. Kita anggap bentuknya serupa dengan bola. Nah, dikali 100%. Nah, jadi kadang-kadang Gus mengucapnya cuma 1 cm. 1 cm dari diameter luar. Itu kalau dihitung bisa kurang biasa. Iya, betul. Di perutnya juga emang terasa. Di perut terasa. Sekarang nggak ada yang ngira Ibu hamil, wanita hamil jalan-jalan kemana-mana gitu, siap-siap. Ini lagi hamil besar kok jalan-jalan. Udah nggak ada yang ngobrolin itu ya Bu? Dulu nggak semua jalan-jalan, Mbak, kesakitan. Oh iya, betul. Posisi waktu itu terbaring lemah ya. Sekarang bapaknya nggak jualan makanan lagi. Tambah ibunya yang minta-minta makanan. Ini warung dekat rumah pada rugi nih sejak Ibu tambah sembuh ini. Makanannya nggak diborong. Nyampaikan pesan ke Pak Amin. Ini kita jangan tayangan yang sembunyi yang cepet-cepet tadi dikira kita pengobatan ajaib. Kalau semua minta ke kita gitu semua, kita yang pusing. Nanti yang sembuhnya lama juga harus kita tayangkan. Ada kondisi di mana? Tadi ada kondisi di mana pasien kista belum ada 1 bulan kista udah pecah keluar. Ada juga yang 4,3 cm hilang dalam waktu 3 bulan. Itu atas diagnosis dokter medis ya, bukan atas diagnosis Pak Amin dan Gus Soleh. Jadi memang kondisi tiap pasien berbeda-beda dan pada kondisi Bu Karmini yang memang besarnya luar biasa, sekarang sudah menjadi 12,88 cm setelah 9 bulan minum obat. Itu pasti butuh kesabaran yang luar biasa. Bu Karmini terima kasih atas ceritanya siang hari ini. Pak Amin dan Gus Soleh, waktu kita terbatas, mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi Selasa pagi jam 8 sampai jam 9 pagi di JTV untuk program Solusi Sehat Pagi. Waktunya saya Rizkyani Putri pamit. Sejak tadi Anda sudah catat alamat klinik Herbal Gus Soleh dan call center yang bisa dihubungi. Anda bisa kontak, termasuk juga sekarang kalau mau datang ditunggu sampai jam... Enggak ya? Kalau hari enggak. Hari Minggu saya lupa. Itu kan Selasa. Kalau Selasa bisa datang ke JTV untuk konsultasi dan periksa gratis sampai jam 3 sore. Selasa kita ketemu lagi. Pemirsa terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu, matur nuwun. Sehat ya Ibu ya.